Di sini ya dari kata kerja yang bisa diartikan, yang bisa kita simpulkan dari kata Allah ya mengangkat mereka, berarti di sini Allah meluputkan mereka, menyelamatkan mereka, melepaskan mereka, membebaskan, bahkan menebus mereka dari tanah Mesir, yaitu dari negeri yang disamakan dengan suatu rumah di mana umat Israel menderita segala rupa penindasan, yaitu dalam arti rumah perbudakan. Bukan rumah kemerdekaan bagi mereka, karena di rumah perbudakan inilah mereka ditindas dan mereka dianiaya oleh orang-orang Mesir yang disuruh bekerja. Oke. Nah, setelah mereka dibawa keluar ya di seberang sungai di seberang laut Teberau ya, pada saat mereka sudah bebas ya dan sudah ada pemisah ya antara antara orang Mesir dengan Israel, disinilah ada dapat dinyanyikan oleh mereka ya, dilantunkan oleh mereka bahwa mereka memuji Allah karena kemenangan yang telah diperbuat Allah itu ya. Tuhan Allah orang Israel telah mendapat kemenangan yang gilang gemilang atas dewa orang Mesir. Orang Israel telah menyaksikan dengan mata sendiri bahwa Allah berperang untuk mereka. Allah memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka adalah umat Allah. Musa bersama bangsanya menyanyikan nyanyian kemenangan di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 20. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Mesir mau merusak pekerjaan Allah sebagai alat di tangan setan, tetapi Allah menghancur lulukan musuhnya. Ya, jadi disinilah di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 20 inilah mereka menyanyikan kemenangan bahwa mereka telah menjadi orang merdeka, bahwa mereka telah menjadi orang bebas dari yang namanya perbudakan. Ya, Allah sendiri yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan dosa, yang membebaskan mereka dari kekuasaan iblis. Oleh karena itu, apa yang dilukiskan di sini adalah gambaran kemenangan terakhir dari Kristus atas kekuasaan dosa, iblis, dan juga maut. Ya, sehingga pada suatu masa nantinya, semua orang yang telah ditebus dari dosa akan menyanyikan nyanyian Musa ini, ya terlihat di dalam Wahyu 15 ayat 3, yakni nyanyian yang dinyanyikan Musa dekat Laut Teberau. Ya, pertarungan antara Tuhan dan Firaun berakhir dengan kemenangan penuh di pihak umat Allah. Orang Israel dapat memulai perjalanan di gurun dengan rasa terima kasih dan puji-pujian. Ya, jadi pada saat mereka sudah dibawa keluar dari tanah Mesir dan mereka merasakan yang namanya pertama sekali bebas dari perbudakan dan penindasan, mereka menyanyikan lagu puji-pujian dan mereka menyanyikan lagu bahwa inilah yang akan menjadi suatu tanda ataupun suatu bukti syukur ya bagi, ataupun kita bisa katakan terima kasih, bahwa pada saat kita nanti akan ditebus dari dosa kita, inilah nyanyian yang akan kita nyanyikan di Wahyu 15 ayat 3 ya. Setelah mereka ya dibawa keluar dari tanah Mesir, disinilah dimulai yang namanya perjalanan padang gurun ya. Allah telah memimpin dan membimbing Israel di dalam perjalanannya di padang gurun. Ia memelihara umatnya yang bersungut-sungut dan yang kurang percaya. Sekalipun Allah memberi tanda-tanda kehadirannya di dalam setiap rintangan dan kesulitan yang mereka hadapi, kitab-kitab Musa, khususnya kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, menceritakan bagaimana sikap bangsa Israel kepada Tuhan, ya. Dan Musa yang memimpin mereka keluar dari perbudakan. Itulah sebabnya kitab ini sering disebut kitab padang gurun, ya. Jadi bagaimana kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan ini, ya, lebih terkhusus menceritakan bagaimana tingkah laku, bagaimana sikap bangsa Israel pada saat mereka mengalami ataupun pada saat mereka berjalan di padang gurun, sehingga kitab-kitab ini lebih dikenal dengan namanya kitab padang gurun karena ceritanya mendominasikan kisah orang-orang Israel di padang gurun ya. 40 tahun lamanya Allah sabar terhadap tingkah laku bangsa
tingkah laku Israel di padang gurun terlihat di dalam Ulangan 8 ayat 2, bahkan juga bisa dibandingkan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 17 sampai 22, ya. Nah, peristiwa di padang gurun diberitakan juga dalam kitab para nabi, ya. Jadi kisah-kisah ataupun cerita ataupun sejarah di padang gurun, terkhususnya orang-orang Israel, di dalam kitab Amos dan Hosea, ya, ini diulangkan juga Yeremia dan Yeskiel, ya, terkhusus di dalam Amos 2:10, 5 ayat 25, bahkan juga Hosea 9 ayat 10, 13 ayat 5, di dalam Yeremia 2 ayat 4, 31 ayat 2, bahkan Yeskiel 20. Bahkan di kitab Mazmur juga menceritakan kembali tentang kisah padang gurun, yaitu Mazmur 81. Terima kasih teman-teman. Ya, oke, yuk kita masuk ke dalam diskusi. Bagaimana pandangan Anda dengan teologi pembebasan pada masa sekarang ini? Ya, kalau banyak kita lihat, ya mungkin ya, sekilas mungkin ada beberapa mungkin teman-teman pada saat teman-teman menghadiri suatu ibadah gitu kan, ada pendeta yang menyebutkan teologi pembebasan ya pada saat masa kini. Bagaimana pandangan teman-teman dengan teologi pembebasan ini? Ya, karena kan ini lahir dari eh, kisah ataupun lahir dari statement bahwa bangsa Israel bebas dari yang namanya perbudakan, bebas dari yang namanya penindasan, bebas dari yang namanya eh, rasa, ya, rasa dikungkung oleh bangsa Israel, bangsa Mesir selama 430 tahun lebih. Kurang lebih 430 tahun. Jadi kalau teman-teman merasa apakah teologi pembebasan ini, ya, bisa diterapkan dari segi kehidupan zaman sekarang ataupun kita rasakan di dalam konsep yang bagaimana kalau menurut teman-teman untuk teologi pembebasan yang teman-teman pahami lah. Pak, saya nggak pernah dengar teologi pembebasan, Pak. Sebelumnya Wih, baru kali ini saya dengar, Pak. oh iya, Iya, sebelumnya saya pilihan Allah bahkan menjadi suatu bangsa dari suatu tempat ataupun yang namanya kediaman, ya. Oke.